Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman bersama saya Yohanes. Kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman dan penyusunan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan teknik, khususnya untuk mahasiswa teknik mesin. Baiklah, kita mulai dengan mereview apa yang sudah pernah kita diskusikan di dalam kelas. Kita pernah menganalisa gerak jatuh bebas suatu benda dengan tujuan untuk mendapatkan riwayat ketinggian dan kecepatan setiap waktu dari benda yang jatuh tersebut. Di dalam pemrograman, kita menggunakan iterasi atau loop untuk perhitungan posisi dan kecepatan. Pada waktu itu kita menggunakan perulangan for, dan kita juga menggunakan data array untuk menampung hasil perhitungan tersebut. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ternyata perhitungan kita terhenti. Saudara bisa lihat di grafik yang dilingkari itu. Perhitungan kita terhenti ketika ketinggian dari benda belum sama dengan 0. Artinya, simulasi atau program kita sudah berhenti menghitung meskipun benda itu belum menyentuh permukaan tanah. Sehingga kecepatan yang kita peroleh pada grafik yang di bawah juga belum menunjukkan kecepatan akhir dari benda. Tentu saja ini bermasalah di dalam analisa karena akan bisa menghasilkan interpretasi yang kurang lengkap. Nah, mengapa masalah ini terjadi? Mengapa permasalahan ini terjadi? Ini terjadi karena perhitungan ini menggunakan perintah loop ini akan terus dilakukan selama masih ada ruang kosong yang kita tetapkan sebelumnya. Data array-nya, rak-rak yang sudah kita siapkan sebelumnya. Padahal kita tidak tahu seberapa banyak ruang data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan mulai dari awal benda dijatuhkan sampai menyentuh permukaan tanah. Kita hanya menebak saja. Maka nilai N yang kita berikan adalah tebakan saja. Di dalam program sebelumnya, kalau saudara cek program saudara yang sudah kita buat bersama, angka N itu dihitung dari jumlah waktu yang kita alokasikan untuk analisa. Waktu itu kita alokasikan 0,5. Ya. Padahal di sini kita lihat bahwasanya waktu 0,5 detik ini benda belum menyentuh permukaan tanah. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menambahkan di dalam program perhitungan awal untuk menentukan berapa rentang waktu yang dibutuhkan benda untuk jatuh dari ketinggian maksimum sampai permukaan tanah. Dengan cara seperti itu kita bisa membuat ruang data yang pas untuk perhitungan. Tapi cara itu membutuhkan perhitungan analitis, theoretical analysis. Artinya sama saja saudara seperti tidak menggunakan komputer untuk mengotomasi perhitungan saudara. Harapannya adalah komputer tahu, program ini tahu kapan benda itu mulai jatuh dan dia menghentikan sendiri perhitungannya. Siapa yang memberitahu? Ya saudara. Saudara harus memberikan kriteria kepada komputer agar tahu kriteria kondisi di mana bola sudah menyentuh permukaan tanah. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, kita juga sudah pernah diskusikan ini di kelas tentang break untuk menghentikan perhitungan iterasi ketika kriteria sudah terpenuhi. Kriteria menyentuh tanah maksudnya di sini. Dan kita juga sudah membuat rentang
waktu yang panjang di sini, memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan data sampai waktu simulasi yang ditentukan 1 detik, 2 kali lipat dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Ini ruang datanya sangat besar, 2 kali lipat. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia berakhirnya di mana. Ya, kan hanya tebakan saja. Daripada kurang, kita lebihkan sampai 1 detik. Kemudian di dalam iterasi loop kita tambahkan break di sini. Ya. Untuk menghentikan ketika Y yang dihitung itu kurang dari 0, artinya sudah menembus tanah, ya, maka hentikan perhitungan dan rekam waktu saat itu. Dengan cara seperti ini, maka perhitungan akan berhenti, akan ada ruang kosong di dalam rak memori yang tidak terisi karena tidak ada perhitungan lagi, gitu ya. Setelah itu tidak ada perhitungan lagi, maka kalau ada sisa rak yang kosong, tidak akan terisi apapun, nilainya akan tetap 0. Ya. Tetapi itu akan membantu kita untuk mendapatkan hasil yang benar. Coba kita lihat pada grafik. Kita sudah mendapatkan bahwasanya posisi ketinggian sudah tepat, berakhir di 0, berhenti ketika menyentuh permukaan tanah. Namun, muncul masalah yang lain. Ketika saudara plot, ternyata ada tambahan garis-garis di dalam kurva kecepatan maupun ketinggian. Pada kurva posisi atau ketinggian, di sini ada garis horizontal sejajar 0. Ya, di sini tidak terlihat. Ya, di sini. Nah, yang disilang itu. Tidak terlihat, tapi di situ ada garisnya. Ikut dihitung. Demikian juga pada kecepatan, malah terlihat lebih jelas ada garis vertikal dan horizontal. Mengapa itu terjadi? Itu terjadi karena kita melakukan perintah plot menggambar untuk seluruh data, baik yang sudah diisi hasil perhitungan maupun yang masih kosong. Semua Y dan V kita plot apa adanya. Tentu saja ini tidak benar karena kita sudah menghentikan perhitungan ketika Y itu kurang dari 0. Maka ruang kosong harusnya tidak ikut diplot. Oleh karena itu, kita bisa memperbaiki program sebagai berikut. Pada bagian untuk menampilkan hasil plotnya, kita bisa modifikasi seperti ini. Untuk menggambarkan data yang benar, kita harus membatasi jumlah data yang ditaruh di dalam gambar. Nah, perhatikan lingkaran ini, tanda lingkaran. Kita plot T dari 0, dari rak pertama sampai I-1, sampai tepat sebelum tercapainya kondisi bola menyentuh tanah, di mana iterasi mulai dihentikan, I-1. Iterasi dihentikan adalah ketika I, ya, ketika I tercapai. Maka kita plot sebelum itu. Y-nya juga demikian. V juga demikian. Maka dengan cara seperti itu, kita bisa memperbaiki tampilan grafik kita, dan ini akan memperbaiki interpretasi kita terhadap hasilnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jika dijelaskan lebih lanjut, akan tampak seperti ini. Untuk memahami slide sebelumnya, saudara bisa memperhatikan diskusi di sini. Ketika kita menggunakan for untuk perulangan, untuk mengisi rak-rak data yang sudah disiapkan sebelumnya, rak data di sini, kita menyiapkan sejak awal itu ruang kosong yang banyak, sejumlah N ini. Jadi di sini kita sudah menyiapkan ruang kosong, siap untuk ditempati. Kemudian kita isi dengan perintah perulangan. Nah,
yang kita gambarkan sebelumnya, grafik yang salah itu, misalkan kita sampai perhitungan di sini berhenti, ya, sampai di iterasi yang ketiga ini berhenti misalkan. Kemudian kita plot, maka yang diplot adalah 1, 2, 3, 0, 0. Kosong-kosongnya ini ikut diplot juga, padahal ini tidak ada data sama sekali yang dihasilkan dari perhitungan. Ya, maka kita ngakali, ini tidak usah diplot. Tadi kita kurangi I-1 tadi. Mengapa kita menggunakan cara seperti ini? Cara seperti ini menyiapkan ruang kosong itu lebih cepat dilakukan oleh komputer. Sejak awal kita sudah mengalokasikan memori untuk suatu perhitungan. Itu lebih cepat dibandingkan setiap kali melakukan perhitungan menyiapkan ruangan memori baru. Setiap kali melakukan perhitungan, siapkan memori baru, tambah memori baru, itu akan butuh waktu yang lama. Tetapi kerugiannya, kalau ternyata perhitungannya, jumlah perhitungannya itu lebih sedikit atau jauh lebih sedikit daripada ruang yang disediakan, maka akan banyak ruang kosong yang tersia-sia. Memori dan storage yang dialokasikan akan sia-sia, yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk keperluan perhitungan yang lain. Nah, untuk saat ini mungkin itu tidak bermasalah karena komputer saudara sekarang sudah canggih-canggih, tapi zaman dahulu itu menjadi suatu tantangan, ya, untuk menentukan seberapa ruang memori yang cukup. Nah, kalau sekarang mungkin saudara bisa mengabaikannya, gitu ya. Tapi sebenarnya itu boros, ya. Nah, cara lain untuk melakukan perulangan, dan itu adalah topik pertemuan kita kali ini, selain menggunakan for, kita juga bisa menggunakan while. Tampilannya akan seperti ini. Sintaksnya diawali dengan kata kunci while. Kemudian ada parameter yang dibandingkan. Kita sebut ini sebagai kondisi. Ya, kita sebut ini sebagai kondisi. Kalau kondisi ini terpenuhi atau benar, maka perintah 1 dan perintah 2 ini akan dieksekusi. Dan itu akan terus dilakukan sampai kondisi di sini dilanggar atau bernilai salah. Jika digambarkan di dalam flowchart, tampilannya seperti ini. Pertama kita mendefinisikan konstanta, yaitu parameter yang mau dibandingkan. Kita berikan nilai 0. Kemudian kita berikan kondisi, apakah S lebih dari 0 atau sama dengan 0? Ya, benar. Maka lakukan perintah 1, perintah 2. Perbarui nilai S. Kenapa kok perlu diperbarui? Ya karena kalau tidak diperbarui nanti looping terus ini, karena nilai S-nya 0 terus. Dia akan mengulangi perhitungan yang sama berulang-ulang, tidak ada update hasilnya. Jadi harus diperbarui. Nah, setelah diperbarui, dibandingkan lagi, apakah S yang baru itu masih memenuhi kriteria? Jika iya, ya lakukan perhitungan. Jika tidak, selesai perhitungannya. Saudara bisa melihatnya pada contoh yang ditampilkan di sini. Pertama, import numpy, kemudian berikan kode nama np. Setiap kali nanti saudara menggunakan toolbox atau alat atau fasilitas dari numpy, saudara harus menambahkan kode np di depan. Misalkan di sini untuk menuliskan t sebagai data array, maka kita harus menambahkan np.array. Kita tidak melakukan ini sebelumnya karena kita mengimport pylab. Nah, sekarang kita tidak menggunakan pylab lagi, kita menggunakan kode biasa, numpy saja. Numpy ini cukup powerful, ya. Pertama, kita buat nilai t sebagai data array dengan satu rak saja, dan kita berikan nilai 0 di sini. Boleh dikosongi. Kalau dikosongi berarti tidak punya nilai, tapi di sini diberikan nilai awal 0. Kemudian kita tetapkan dt konstanta sebagai 0,1, kemudian time sebagai parameter yang akan dibandingkan, nilainya 0. Kemudian kita buat perulangan. While selama time, nilai time yang 0 ini kurang atau sama dengan 1, berarti benar nilainya, maka lakukan perintah berikut. Nah, jadi
Dilakukanlah perintah ini karena sudah benar. T sama dengan NP append. Append ini untuk menambahkan rak baru di dalam data array, di dalam lemari T. Ya. Jadi tambahkan data baru pada lemari T. Diisi nilai apa? Time plus dt. Diisi nilai ini time plus dt. Time yang awalnya berapa nilainya? 0 tambah dt 0,1. Maka rak berikutnya setelah rak yang berisi angka 0 ini adalah rak bernilai 0,1. Dan itu kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, kemudian dibandingkan time diperbarui nilainya. Jadinya 0,1. Kemudian dibandingkan. Oh, masih kurang dari 1. Maka lakukan lagi. Maka nambah rak baru lagi dengan nilai yang baru lagi, yaitu nilainya time yang sebelumnya 0,1 sudah diupdate kan, ditambah 0,1 jadi 0,2. Saudara dapatkan hasilnya di sini. Demikian seterusnya sampai kondisi ini dilanggar. Ketika time sudah lebih dari 1,0. Nah, di sini kita lihat simulasi berhenti atau simulasi berakhir di 1,1. Nah, ini adalah karakteristik perulangan menggunakan while. Dengan cara seperti ini, kalau kita bandingkan dengan perulangan menggunakan for, maka kita bisa menghemat ruang storage atau ruang memori untuk perhitungan. Tetapi kelemahannya adalah setiap kali melakukan perhitungan, setiap kali melakukan iterasi harus menambahkan ruang memori, memperbarui lemarinya, ditambahkan rak. Itu butuh processing time yang panjang, lebih panjang daripada sudah ada raknya tinggal ngisi datanya. Nah, saudara bisa membayangkan toh? Nah, oleh karena itu biasanya iterasi menggunakan while ini berjalan lebih lambat dibandingkan iterasi menggunakan for. Dan yang perlu saudara perhatikan di sini adalah angka yang mengendalikan jumlah iterasi. Dalam hal ini adalah angka 1. Kalau semakin kecil angka penambahannya, delta T-nya ini saudara tambahkan misalkan 0,00001, maka saudara akan memiliki ribuan data, ribuan rak baru yang harus ditambahkan, dan saudara akan membutuhkan waktu komputasi yang lebih panjang karena itu. Jadi pandai-pandailah mengatur berapa delta T yang cukup, atau kalau memang delta T-nya kecil sekali, saudara lebih baik mengalokasikan ruang yang cukup dan gunakan perintah perulangan menggunakan for dibandingkan menggunakan while. Nah, saudara bisa bermain-main dengan perulangan while ini dengan memodifikasi atau meniru apa yang ditampilkan di sini. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan perulangan while ini di dalam analisa gerak jatuh bebas seperti yang kita lakukan sebelumnya? Nah, bedanya apa saja di sini? Bedanya adalah kita tidak membuat rak yang bernilai 0 di sini. Ya. Kita cukup membuat data array saja dengan satu rak yang diisi kondisi awal. Kemudian di sini di perulangannya diinisiasi gerak mulanya atau initial kondisinya kita definisikan head, speed, time. Ini parameter yang baru atau variabel yang baru yang untuk menyimpan sementara nilai hasil perhitungan di setiap iterasi. Kita perlu itu karena kita tidak bisa menyimpannya langsung di array. Nah, saudara akan paham nanti kalau setelah berulang-ulang melakukannya, kenapa kita butuh itu. Kemudian kita tentukan kondisinya di sini head. Setelah diberikan kondisi initial head sama dengan 0 dibandingkan di sini. Selama ketinggian masih lebih dari 0, maka hitunglah kecepatan, ketinggian, dan waktunya.
Dan setiap kali selesai melakukan perhitungan, kita membuat rak baru dengan perintah append untuk kecepatan, posisi, dan waktu. Hasilnya, di sini kita tidak perlu mengakali tampilannya ketika menggambarkan grafik di sini. Ya, kita cukup menggunakan perintah sederhana saja yang sangat intuitif. Memang lebih intuitif ini. Plot TY. Tidak perlu menggunakan atau menandai pada iterasi atau data yang keberapa yang digambarkan. Seperti sebelumnya pada for. Ini bagi orang awam akan sangat memudahkan. Plot TY, sangat intuitif sekali. Dan kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya persis sama seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Dan ya, kita berhasil. Yatta. We did it. Giliran saudara untuk melakukannya. Baiklah, saudara bisa berlatih menggunakan while, for, dengan file yang saya sertakan di dalam modul ini. Saudara boleh memodifikasinya. Dan jika ada hal yang tidak paham, saudara boleh bertanya di grup atau via media yang bisa menjangkau saya. Sudah sampai saatnya saudara untuk berlatih, bukan berlatih tetapi menunjukkan kemampuan saudara untuk menyelesaikan proyek terkait apa yang sudah kita bahas selama 7 minggu terakhir. Dan your first project will be motion analysis. Analisa gerak, sama persis seperti yang diberikan di contoh tadi. Hanya sedikit modifikasi. Yang pertama, proyek yang pertama adalah, ini dua-duanya harus dikerjakan. Yang pertama adalah gerak peluru, parabolic motion. Ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per sekon dengan sudut tembak 30 derajat. Saudara harus bisa menentukan berapa ketinggian maksimum, berapa jarak tembaknya, ya, jarak horizontalnya maksudnya. Kemudian menggambarkan gerak pelurunya dalam sebuah grafik. Saudara juga harus menghitung berapa lama peluru itu berada di atas permukaan tanah. Yang harus saudara sertakan di dalam laporan adalah sketsa permasalahan. Kemudian analisa teoretikal, saudara buat perhitungan seperti di fisika, berapa ketinggian maksimumnya, kemudian berapa jarak tembaknya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai jatuh di tanah. Kemudian saudara membuat algoritma perhitungannya, buat kodenya seperti yang kita bikin. Kemudian saudara run kodenya, saudara capture, print screen, hasil runningnya sukses atau tidak. Jika tidak, jika ada masalah, catat, rekam, print screen, kemudian tunjukkan apa yang saudara lakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Kemudian sertakan grafik hasil perhitungannya. Jadi tampilan grafik untuk posisi dan kecepatan peluru. Sama untuk yang soal nomor 2. Malah ini persis sama dengan apa yang sudah kita lakukan. Gerak jatuh bebas. Hanya saja di sini kita tambahkan hambatan udara, gesekan udara. Ya. Untuk membuat gerakan peluru ini menjadi lebih realistis. Untuk membuat gerak jatuh bebas ini lebih realistis. Ya. Saudara juga akan dapat menggunakan perhitungan ini untuk analisa gerak kendaraan. Karena ada drag force di sana. Ya. Yang perlu saudara modifikasi di sini cuma satu. Percepatan yang sebelumnya adalah konstan akibat gravitasi. Sekarang nilai percepatan itu juga berubah karena dipengaruhi oleh koefisien drag dan kecepatan benda yang jatuh itu.
Saudara diminta untuk melakukan hal yang sama dengan nomor 1, sketsa permasalahan, melakukan perhitungan manual, teoritis, untuk mendapatkan ketinggian, untuk mendapatkan waktu jatuhnya berapa yang dibutuhkan, kemudian kecepatan pada titik tertentu, posisi pada waktu tertentu, kemudian buat algoritma untuk pemrograman komputernya atau simulasi numeriknya, kemudian buat kodenya, running kodenya, rekam apa yang salah jika ada, dan tunjukkan apa yang saudara lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian saudara tampilkan grafik untuk percepatan, ada tambahan grafik percepatan, kecepatan, dan ketinggian. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga saudara paham. Jika tidak paham, silakan untuk bertanya. Ingat, deadline dari proyek ini adalah tanggal 5 April. Bisa dikumpulkan online. Via media apa? Bisa Classroom, bisa by email. Tergantung nanti kalau Classroom sudah tidak down, maka saudara bisa submit di Classroom. Atau di media yang lain akan disusulkan pengumumannya. Terima kasih. Sampai ketemu di kuliah berikutnya.